Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B1 yang beranggotakan. Yang pertama ada Ilham Ramadan Dwi dengan NRP 15/2020-007. Yang kedua ada Faris Ahmad Fauzan dengan NRP 15/2022-007. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Novel Faras Budiono dengan NRP 15/2022-011. Dan kali ini kita akan mempresentasikan simulasi proses booting dan shell. Nah, jadi pertama-tama kita harus tahu apa itu proses boot. Jadi proses boot atau booting itu adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh komputer untuk memastikan bahwa sistem secara fungsional berjalan dengan baik. Secara sederhananya, booting adalah proses mengaktifkan sistem operasi ke dalam memori. Jadi, bila terdapat kegagalan dalam proses booting, maka sehebat apapun komputer, alat ini tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi, booting ini sangat pentingnya untuk komputer karena booting ini itu memastikan semua sistem di dalam komputer itu secara fungsional berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya di proses boot itu ada proses yang dinamakan POS atau Power On Self Test. Nah, apa sih itu? Apa sih POS itu? Power On Self Test itu apa? Nah, Power On Self Test itu adalah proses di mana CPU akan membaca serangkaian instruksi yang tersimpan dalam ROM dan instruksi yang dibaca akan memaksa sistem untuk melakukan sejumlah konfigurasi perangkat keras yang sesuai. Selanjutnya, bila semua hardware yang telah terkonfigurasi atau dikenali, CPU akan mencari sejumlah device yang memuat boot code. Bila kemudian device tersebut ditemukan dan boot code dieksekusi, maka sistem selanjutnya akan membuat sistem operasi. Setelah proses booting selesai, komputer itu siap digunakan untuk menjalankan program atau melakukan tugas-tugas lainnya. Nah, itulah penjelasan untuk proses boot atau booting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan Dwi, NRP 15/2020-007. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi proses booting dan shell. Sini ada contoh proses booting. Sebagai contoh, saya mengambil Microsoft Windows System, di mana ketika power dihidupkan, CPU akan membaca sejumlah instruksi pada BIOS. Kemudian mencari sejumlah device seperti hard disk, CD drive, dan device lainnya yang mendukung konfigurasi sistem. Selanjutnya, setelah device ditemukan, BIOS akan mencari sektor pertama dari bootloader. Kode pada posisi ini akan memaksa CPU untuk melakukan partisi table dan mengarahkan lokasi dari sistem operasi Windows. Proses booting intinya terdiri dari dua langkah utama yang disebut dengan IML atau Initial Machine Load dan IPL atau Initial Program Load. IPL merupakan load untuk menyiapkan hardware dari sistem, sedangkan IPL merupakan load untuk menyiapkan aplikasi yang akan berjalan. Sebenarnya antara IML dan IPL terdapat interseksi aktivitas di bootloader, di mana di sini adalah bagian-bagian dari IPL dan IML, di mana logout, logon, OS, dan bootloader termasuk dalam proses IPL, sedangkan bootloader, ROM BIOS, dan POS merupakan dari proses IML. Selanjutnya ada fungsi proses booting. Yang pertama, memeriksa perangkat keras atau hardware dan memuat perangkat lunak atau software di dalam komputer sebelum benar-benar siap digunakan. Yang kedua, menjalankan program yang diperlukan untuk memuat sistem operasi dan perangkat lunak lainnya. Yang ketiga, memastikan bahwa semua perangkat keras dan perangkat lunak berfungsi dengan baik dan siap digunakan. Yang keempat, menentukan urutan booting pada komputer, yaitu urutan perangkat yang akan digunakan untuk memuat sistem operasi. Yang kelima, mengoptimalkan kinerja komputer dengan memuat sistem operasi dan perangkat lunak lainnya ke dalam memori komputer. Yang terakhir, dengan demikian proses booting sangatlah penting dalam menjalankan komputer dan memastikan bahwa semua perangkat keras maupun perangkat lunak berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada algoritma proses booting.
Yang pertama, saat tombol ditekan, prosesor akan menjalankan BIOS. BIOS adalah program yang bertanggung jawab untuk mengatur perangkat keras dan memuat sistem operasi. BIOS akan melakukan POS atau Power On Self Test untuk memeriksa kondisi perangkat keras yang ada pada komputer. Pada tahap ini, BIOS akan memeriksa semua perangkat keras seperti memori, hard disk, dan perangkat input-output lainnya. Jika terdapat masalah pada perangkat keras, maka akan muncul pesan error pada layar monitor. Selanjutnya, setelah POS selesai, BIOS akan mencari sistem operasi yang terpasang pada hard disk. BIOS akan mencari sistem operasi yang terpasang pada hard disk dan memuatnya ke dalam memori komputer. Selanjutnya, setelah sistem operasi ditemukan, maka akan dimuat ke dalam memori komputer. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, tergantung pada ukuran sistem operasi dan kecepatan hard disk. Yang terakhir, setelah sistem operasi dimuat, komputer akan memuat perangkat lunak lainnya, seperti driver perangkat keras dan program aplikasi. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama tergantung pada jumlah dan jenis perangkat lunak yang harus dimuat. Selanjutnya ada flowchart proses boot. Sistem dimulai dari selanjutnya melakukan power on, selanjutnya BIOS melakukan POS, selanjutnya BIOS mencari sistem operasi, selanjutnya sistem operasi dimuat ke dalam memori komputer dan selesai. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Ahmad Fauzan dengan NINRP 15.022. Nah, di sini saya akan menjelaskan program yang kelompok kami buat beserta outputnya. Jadi di program ini yang pertama di sini kita menggunakan library dari Time sama SIS. Fungsi dua library ini untuk mengatur kecepatan waktu output yang dikeluarkan. Jadi maksudnya di sini tuh adalah jadi ketika program ini di running, maka program si output itu akan berjalan seperti ada animasinya. Nah, kemudian di sini juga ada suatu list yang dimana di sini isinya adalah komen, kemudian ada list untuk peripheral, kemudian ada untuk isi data dari komponen-komponen simulasi dari komputer yang sedang booting seperti itu. Nah, kemudian dalam program ini ada beberapa function ya. Yang pertama di sini ada clear terminal functionnya. Jadi clear terminal ini kita menggunakan program ANSI escape, yang dimana si program ANSI escape ini yang saya blok ini itu akan dimasukkan ke dalam variabel bernama clear code. Kemudian si clear code ini bakal ditampilkan. Jadi ini itu metode untuk membersihkan terminal menggunakan ANSI escape. Nah, kemudian di sini ada dev animasi loading. Nah, fungsi animasi loading ini berfungsi untuk animasi ketika proses POS power on self ini ditampilkan. Nah, di sini ada looping, yang dimana si looping ini nanti kan di dalam ini function POS akan memanggil animasi loading. Nah, si animasi loading ini pasti memanggil sebuah list yang dimana spektrum contohnya. Nah, si spektrum ini isi datanya kan ada banyak. Nah, makanya di sini program yang kita gunakan itu menggunakan syntax for. Jadi ketika menampilkan, maka semua akan menampilkan yang ada di dalam spektrum ini. Kemudian di sini juga function loading persentase, yang dimana si loading persentase ini jadi kita ketika buat animasi untuk POS di situ ada persentase pengecekan yang sedang dilakukan. Nah, di sini untuk itu kita menggunakan program looping, sehingga ketika dari 1 sampai 100 itu bakal ngeloop terus sampai prosesnya selesai.
Nah, tadi di sini ada function post. Nah, di sini tuh jadi dari data-data basis data internal ini kita uraikan di dalam function ini. Yang dimana dalam function ini juga menggunakan beberapa function lain seperti animasi loading untuk menampilkan data-data yang tadi ditampilkan di dalam list. Kemudian akan menampilkan persentase berupa loading dengan menggunakan function loading persentase yang tadi saya jelaskan. Nah, semua di sini metodenya sama. Kemudian di sini juga jadi ketika program ini telah selesai melakukan post, maka si program akan meminta login. Nah, di sini kita buat function login yang dimana metodenya kita menggunakan while true. Nah, jadi while true ini fungsinya jadi ketika seseorang menginput suatu, misalkan di sini kita ada dua variabel username dan password. Nah, kemudian akan ada kondisi di mana si username dan password ini apakah sama dengan password dan username yang sudah disetting. Nah, jadi ketika si user menginput username dan passwordnya salah, maka si program ini akan masuk ke bagian else, yang dimana si else ini akan menampilkan login gagal dan coba lagi, sehingga ketika else ini maka dia akan balik lagi ke metode input dari si user karena belum ada metode break. Nah, break ini adalah untuk menghentikan looping dari si login ini. Jadi ketika si user menginput username dan passwordnya benar, maka di sini akan ditampilkan login berhasil dan program looping akan dihentikan. Kemudian jika tidak berhasil, maka program akan menampilkan login gagal dan mencoba lagi dan untuk menglooping input dari si username dan password. Nah, kemudian di sini ada sebuah kelas yang dimana si kelas ini ada beberapa function yang dimana di sini fungsinya itu untuk menyimpan jadi akan untuk menyimpan sebuah directory ataupun file yang nanti kita buat. Nah, di sini jadi nanti kan kita akan buat sebuah directory ataupun file. Nah, itu directory dan file ini akan masuk ke dalam variable yang nama self content. Nah, si self content ini adalah tipe datanya yaitu list. Karena itu kita menggunakan kurung siku. Nah, kemudian di sini juga ada self size dan protected. Jadi dalam program ini jadi ketika kita membuat sebuah directory, folder ataupun file, maka di sini akan ada variabel untuk menyimpan kapan waktu kita membuatnya dari variabel time step, kemudian size-nya, kemudian juga file mana aja yang akan protected. Nah, nanti protected ini akan memanggil function dari proteksi. Nah, kemudian yang konten ini nih adalah yang tadi seperti saya jelaskan, yaitu untuk menyimpan directory file dan foldernya. Nah, kemudian di sini adalah function untuk menghitung size. Jadi folder atau file yang tadi kita simpan di dalam variable size ini, maka akan dihitung oleh function ini. Makanya di sini variable size sama dengan memanggil function dari calculate size ini, yang dimana nanti ini akan ada kondisi yang dimana ketika si item yang dihitung ini adalah sebuah folder, maka save is folder, maka dia akan menggunakan sebuah for yang dimana akan menghitung sebuah sub item. Nah, jadi sub item ini adalah ketika ada folder yang di dalamnya itu ada folder lagi ataupun file lagi, maka itu akan disebut dengan sub item. Jadi fungsinya di sini adalah, jadi ketika si function calculate size ini menghitung dari si folder, maka dia akan menghitung semua konten yang ada di dalam folder itu. Makanya di sini kita menggunakan for, kemudian menggunakan metode sum yang dimana akan menjumlahkan semua size dari item yang ada di dalam folder tersebut. Kemudian yang dimana nanti hasilnya akan di return ke dalam variable total size, seperti itu. Kemudian ini juga sama, ketika dia tidak berupa folder, maka akan langsung dihitung menggunakan tipe data len dan self content. Nah, kemudian di sini ada function protected, yang dimana si function protected ini fungsinya
untuk memproteksi file. Nah, di sini kita membuat sistem proteksinya itu berupa konfirmasi sebuah file atau folder yang akan dihapus. Jadi ketika kita akan menghapus sebuah file atau folder, itu tidak akan langsung terhapus, melainkan ada konfirmasinya terlebih dahulu. Dibuat seperti ini karena misalkan kita takutnya tidak sengaja untuk menghapus sebuah file atau folder yang tidak tepat gitu. Jadi kita bisa mengcancelnya menggunakan function protected ini. Nah, kemudian di sini ada class app yang dimana si app ini adanya berisi function-function yang nanti kita akan jalankan seperti membuat directory, membuat directory, terus berpindah directory dan lain-lainnya. Nah, di sini ada function init. Jadi ini ada initialisasi awal yang dimana di sini ada save root folder. Nah, root folder ini fungsinya adalah menyimpan sebuah directory awal yang ketika nanti kita akan memasukinya. Nah, di sini dibuat di sini ada item yang dimana nanti si item ini akan mengirim si directory C user kelompok B1 ini ke dalam item konten. Nah, kemudian dari si root folder ini dimasukkan lagi ke dalam current item yang dimana nanti akan disetor ke dalam variabel class item ini. Nah, kemudian di sini kita buat kan tadi si save content ini kita buat si listnya kosong dulu awalnya. Nah, kemudian di sini kita buat program yang dimana si program ini akan membuat file atau folder bawaan secara otomatis gitu. Jadi kita tidak perlu membuat manual. Nah, kemudian si program ini kita buat nama variable yang namanya folder musik, yang dimana nanti akan disimpan di kelas item. Nama foldernya itu adalah musik yang nanti akan ditampilkan, kemudian akan disimpan ke dalam self content. Nah, dari sini kita buat folder musik lagi, kemudian akan dibuat sebuah file yang dimana si file ini nanti akan masuk ke dalam kelas item dan di store juga ke dalam si variabel konten itu, si list tipe konten konten tipe list maksudnya. Nah, kemudian ketika sudah dibuat, maka di sini ada folder musik.content yang dimana si konten ini, self content yang ini akan di append, artinya di append ini ditambahkan ke dalam variabel konten, yang dimana apa yang akan ditambah itu yaitu dalam parameternya adalah file musik yang nanti akan masuk ke dalam sini nih, file musik yang ini. Begitu juga dengan yang sebelah sini. Nah, kemudian ini adalah root folder content, artinya dia akan nge-push folder dari program yang sebelah sini. Jadi nanti dalam programnya akan ketika kita menampilkan, pertama langsung akan ada foldernya, yang dimana folder itu akan berisi dua file yang ini, dua file ini, konten ini. Nah, kemudian itu juga sama ya, dari di sini ada saya buat lagi videos dan juga pictures begitu. Kemudian di sini juga ada function help, yang dimana si function help ini akan menampilkan tipe data list, yang dimana si list ini namanya comment, yang dimana isinya adalah perintah, daftar perintah yang nanti bisa kita jalankan, yaitu dalam tipe list comment ini ada 12 yang nanti kita bisa jalankan. Kemudian dari mana ya? Nah, di sini juga ada lagi create file, yang dimana si function create file ini adalah membuat sebuah file baru di dalam directory yang nanti sedang diakses, seperti itu. Nah, di sini di dalam create file ini juga kita bisa membuat sebuah input, yang dimana isi dari input itu kita bisa memasukkan apa saja yang kita inginkan, misalkan hello world di dalam file tersebut, yang kemudian memang file ini nanti bisa dibuka di dalam programnya. Kemudian di sini juga kita bisa membuat directory ya, atau create folder, yang dimana prosesnya hampir sama seperti sebelumnya. Di sini kita akan membuat ada variable new folder, yang dimana si new folder ini akan disimpan ke dalam kelas item, yang dimana si kelas item ini akan disimpan ke dalam variabel item content, yang dimana si item content ini akan disimpan di current directory, atau misalkan current directory itu maksudnya directory yang sedang kita akses.
tadi kan karena misalkan kita awalnya di direktori awal ini nih C user kelompok 1, ketika kita mengakses direktori ini dan melakukan create folder, maka dia akan deteksi si create folder ini akan disimpan dalam self current item atau self current direktorinya, seperti itu. Kemudian di dalam program ini kita buat juga ada delete folder sama delete file, yang dimana si delete file ini akan misalkan di sini ada delete folder, ketika di sebuah folder itu ada file-file lagi, maka itu akan terhapus secara otomatis. Nah, dari situ berarti kita perlu menggunakan sebuah looping, yang dimana looping ini akan menghapus setiap isi dari folder itu. Makanya di sini kita buat folder untuk subfolder, yang dimana subfolder itu adalah isi dari suatu folder. Kemudian apakah nama foldernya itu sama, maka ketika sama dia akan langsung dihapus. Kemudian di sini ada sebuah kondisi, ketika si folder ini protected, maka dia akan ada konfirmasi apakah dia akan dihapus, apakah tidak, seperti itu. Kemudian untuk delete file juga metodenya hampir sama seperti delete folder. Nah, di sini ada function yang namanya show directory. Nah, show directory ini dibuat seperti tabel, yang nantinya yang dimana si tabel ini akan ada tanggal, waktu, kemudian directory, nama, dan size-nya, yang dimana si size ini nanti akan memanggil function-function yang sebelumnya. Contoh di sini kita akan ada for item in current item content. Jadi kita di sini akan ada looping untuk menampilkan semua data yang ada di dalam variable content, yang dimana si variable content atau tipe list content ini adalah isinya itu adalah sebuah data dari directory dan file yang tadi atau sebelumnya kita buat. Makanya untuk menampilkan itu semua kita menggunakan function yang namanya for, yang dimana tipe item type, jika si item itu tipenya is folder atau folder, dia akan ditulis sebuah tulisan dir gitu, maksudnya adalah directory. Kemudian akan ada juga modified time, yang dimana modified time ini akan memanggil sebuah list item yang namanya timestamp, yang tadi saya jelaskan di bagian class item yang namanya timestamp. Nah, timestamp ini dia adalah jadi ketika kita membuat file atau folder baru, dia akan mendata kapan waktu folder itu atau file itu dibuat. Makanya kita panggil si bagian tipe data timestamp ke dalam show directory. Nah, begitu juga dengan metode untuk size, yaitu kita memanggil, kemudian di sini ada size, jika itu file maka akan ditampilkan, jika itu folder maka tidak akan ditampilkan. Nah, kemudian di sini ada modified format untuk menampilkan agar si ukuran formatnya itu tidak terlalu panjang, seperti itu. Kemudian di sini ada change directory, seperti yang tadi dijelaskan, karena kan directory awal itu c user/kelompok 1. Nah, di sini kita bisa mengubah directory. Misalkan tadi kan saya buat di bagian sini adalah misalkan ada folder yang namanya musik, videos. Nah, kita bisa masuk ke dalam directory tersebut menggunakan function namanya change directory. Nah, kemudian si change directory ini akan mengecek nih di sini ada parameter folder name. Jadi kita ketika ingin masuk ke dalam sebuah change directory, kita tulis dulu fungsinya, yaitu nanti yang saya akan jelaskan di bawah. Baru nanti kita masukkan directory apa yang akan kita masuki. Nah, di sini ada sebuah kondisi di mana ketika memang yang kita akan change directory ini adalah sebuah folder, maka dia akan masuk ke dalam folder. Tapi ketika yang kita masukkan adalah bukan folder atau file, maka ataupun inputannya salah, nama foldernya, maka folder not found. Kemudian di sini CD adalah untuk change directory ke dalam directory satu tingkat dia sebelum masuk ke dalam directory tersebut. Kemudian di sini ada open file yang tadi saya jelaskan bahwa ketika kita membuat sebuah file, maka file itu dapat
diberi sebuah input atau kita edit isinya. Nah, itu menggunakan dan kita bisa membuka isi file itu menggunakan function open file ini. Kemudian di sini ada apron. Nah, apron ini adalah function utamanya. Jadi di sini kita menggunakan metode while true, yang dimana isi user input ini adalah save current item name. Save current item name ini adalah directory awal yang kita akses. Nah, kemudian di sini ada function lower. Jadi ketika si user input ini adalah misalkan exit, maka dia akan menjalankan program exiting program. Kemudian ketika help, maka akan memanggil function help. Kemudian ketika memanggil mkdir, maka akan menjalankan function create file, seperti itu. Dan ini pun metodenya sama, hampir semua seperti itu. Dan kita langsung coba aja ya, di sini kita running. Nah, ini adalah metode post yang sedang dijalankan. Pertama adalah memeriksa semua komponen seperti memory support, kemudian juga ada graphic card, storage, dan masih banyak laginya. Dan ini adalah tampilan yang program kita buat untuk menampilkan metode post. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini tipe-tipe data-data yang ditampilkan ini adalah tipe data yang dimasukkan ke dalam basis data internal berupa list, yang nanti akan dipanggil melalui function yang namanya post. Mana post ya? Nah, yang ini, yang dimana di sini akan memanggil juga function animasi loading untuk membuat animasi seperti tahapan seperti ini. Kemudian untuk loading presentasi juga tahapan yang sama seperti ini. Nah, ketika sudah selesai melakukan post, maka si program ini akan meminta atau masuk ke dalam folder function login, yang dimana si login ini dia akan meminta sebuah input yang looping dari user, yang dimana si looping ini akan terus mencoba untuk agar si user ini bisa masuk ke dalam berhasil masuk ke dalam login ini. Contoh di sini saya akan mencoba untuk melakukan kesalahan dalam sebuah login. Nah, di sini akan ditulis login gagal dan coba lagi. Kita coba kelompok B1, passwordnya B1. Nah, di sini ketika berhasil maka login akan berhasil. Kemudian si function login ini akan pindah ke dalam function main utama. Dan di sini ada type help untuk menunjukkan semua komen-komen yang ada. Nah, contoh di sini saya ingin mencoba show directory yang ada di dalam directory awal ini. Di sini kan saya sudah membuat sebuah folder dan file bawaan, yang dimana si file dan bawaan ini akan di store sebuah item yang namanya self content. Di sini saya akan coba untuk mengambilkan show directory. Nah, di sini akan ada directory tadi yang saya buat secara coding. Nah, di sini saya ditulis ada tanggal, waktu, directory, nama, dan ukuran. Di sini tidak ada ukuran karena ini adalah sebuah folder dan bukan sebuah file gitu. Jadi untuk melihat sebuah ukuran kita harus masuk ke dalam sebuah direktorinya. Contoh kita di sini saya akan mencoba function cd change directory spasi. Di sini ada nama folder, misalkan kita ingin masuk ke dalam musik. Nah, di sini masuk ke dalam musik, maka direktori ini akan berubah seperti ini, musik. Nah, di sini kita tampilkan lagi dir untuk menampilkan direktori dari si musik ini. Nah, di sini akan kelihatan bahwa dia bukan sebuah direktori, makanya di dalam sini tidak ada tulisan dir. Dan di sini juga ada sebuah ukuran dari file yang musik ini yang saya buat. Dan di sini saya bisa open. Misalkan saya ingin buka file musik 1, di sini kita tulis open.
open underscore file, terus kita filenya mau apa, kita tulis musik1.mp3. Nah di sini akan ditulis isi file musik1, ini adalah isi file bawaan. Nah kemudian kita ingin balik lagi satu tingkat ke dalam direktori yang ini, jadi kita tidak perlu cd terus ketikan seperti ini, kita cukup cd.2, maka akan kembali ke satu tingkat ke dalam direktori sebelumnya. Kemudian di sini dir lagi, kita have lagi, akan mencoba sebuah function lain. Misalkan di sini kita akan membuat make directory sebuah folder. Di sini mk dir underscore kita buat folder misalkan tugas besar. Kita enter saja. Oh maaf, di sini harusnya saya kasih spasi. Jadi ketika kita salah memasukkan sebuah function, maka di sini akan invalid command dan type help untuk melihat commandnya yang benar itu seperti apa. Di sini kita buat yang benarnya mkdir/folder, kita buat nama foldernya apa, tugas besar. Nah, di sini maka akan ditampilkan folder tugas besar berhasil dibuat dan disimpan di direktori ini. Kemudian kita buat show directory untuk menampilkan apakah berhasil dibuat. Nah, di sini bisa kelihatan berhasil dibuat. Ada tanggal dan waktunya sama sesuai dengan sini, 14, 16 dan Friday Desember. Nah, di sini kita akan mencoba membuat sebuah file. Kita mkdir source file. Kita buat nama filenya tugas so.py. Nah, di sini kita misalkan bisa membuat sebuah isi dari file tersebut. Kita buat print dalam kurung hello world. Terus kita tutup. Nah, file tugas SOP berhasil dibuat, disimpan di dalam direktori ini. Kita tampilkan lagi apakah bahwa berhasil dibuat. Nah, di sini ada ukurannya dan di sini tidak ditulis bahwa dia direktori, berarti dia adalah sebuah file. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat sebuah file tugas SO ini dibuat protected dan tidak bisa dihapus. Misalkan kita buat panggil fungsinya protect. Terus kita panggil nama itemnya tugas so.py, maka item tugas py is now protected. Maka kita akan mencoba untuk menghapusnya, delete karena ini beberapa file. Kita tulis file terus tugas so.py. Nah, maka maaf, salah ketik, file tugas so.py. Di sini akan tulis cannot delete protected file karena tadi si file ini sudah terproteksi. Nah, misalkan kita ingin menghapus sebuah delete atau folder yang tidak terproteksi. Nah, di sini delete folder, maka akan menampilkan nama folder misalkan apa ya? Kita hapus musik. Kita coba musik, apakah Anda menghapus? Yes. Nah, musik berhasil dihapus. Kita dir lagi untuk menentukan. Nah, di sini tidak ada ya file musik karena tadi sudah dihapus. Nah, kita have lagi untuk mencoba file yang lain. Sudah. Nah, di sini karena misalkan kita ingin menghapus semua terminal yang ada ini, clear terminal, kita tinggal tulis saja clr, akan menjalankan function clear terminal. Nah, seperti ini. Kemudian kita have lagi. Kita akan mencoba sebuah Nah, kemudian di sini kita akan coba sebuah program shutdown atau logout ya. Di sini kita tinggal mengetik sebuah exit, maka program akan selesai. Nah, exiting program. Nah, ini adalah menandakan bahwa program sudah keluar seperti itu.